buku mereka. Nah, kalau buku ini Futuhul Ghaib, ini tampaknya ini menarik, bisa juga untuk orang-orang yang bersyariat kemudian bertarikat, ya. Buku ini kita bahas salah satu mursyid saya beberapa 2 bulan lalu, ya, di Jakarta. Bilang begini, Pak Faisal, kenapa yang dibahas Sir Asrar? Ya kan? Iya, tuanku, karena Sir Asrar ini kan memang dia pengalaman spiritual orang-orang yang bertarikat, menarik dia untuk dibahas tentang kajian ruh. Jadi kita semakin semangat. Dan penjelasannya pun enak. Kitab-kitab tentang ruh rasa yang dalam, sistematis, enak dipahami. Salah satunya Sir Asrar. Kok nggak bahas kitab Futuhul Ghaib aja sama kitab satu lagi, Syekhul Kerjelani. Walaupun bahasanya pertanyaan mursyid, sebenarnya beliau kan nyuruh kita diringankan. Kalau cara beliau kan, itu yang saya tangkap. Karena memang Sir Asrar itu yang kita bahas sering, itu untuk orang khusus bertarikat itu. Karena kalau kita bawa ke umum, ya bisa jadi ya sebahagiannya memang agak berat memahaminya, Pak. Ada yang nggak paham sama sekali. Udah kita paham, nggak paham juga dia kan. Karena dia tidak terkoneksi dengan pengalaman spiritual. Bapak-bapak ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, buku Futuhul Ghaib ini lebih ringan ini nampaknya. Tapi juga menarik. Ya. Jadi kita bahas ini. Penjelasan tentang dunia dan anjuran untuk tidak berpaling kepadanya. Halaman 54 kan. Beliau membahasakan begini. Ketika kamu melihat dunia berada di tangan para pemiliknya dengan berbagai perhiasan dan kebatilannya, tipuan dan perangkapnya, kandungan racunnya yang mematikan, sentuhan jahirnya yang lembut. Nah, jadi sentuhan jahir, karena dunia itu bersifat fisikal, jahir. Sentuhan jahirnya yang lembut, sentuhan batinnya bahaya. Kenapa sentuhan batinnya bahaya? Dunia itu sebenarnya berasal dari kata dana. Dana ya dunu, dunianan, hina. Kenapa sentuhan dunia itu bahaya? Karena dia buat kita hina. Kok bisa buat hina? Karena sentuhannya itu membuat hati kita lupa sama Allah. Maka yang saya pahami, segala sesuatu yang membuat kita lalai lupa sama Allah, itu menjadi dunia nanti di sana. Maka kalau hati kita belum hidup, belum bercahaya, belum disinari dengan cahaya ma'rifat, kesulitannya adalah apabila kita diberi dunia yang banyak, kita selalu lupa lalai. Maka salah satu hadis Nabi itu begini bahasakan. Mal faqra akhsha alaikum, walakinna akhsha alaikum an tabsata dunyakum. Sebenarnya sahabat, bukan hidup fakir yang kutakutkan kepada kalian. Sebenarnya aku sebagai Nabi, kalau kita bahasakan gitu kan, lebih takut aku kalian itu dunia itu besar. Dunia itu dilapangkan selapang-lapangnya sama kalian, kaya kalian semua. Kemudian kalian berebut-rebut mencari dunia itu, saling gontok-gontokan, cakar-cakaran gitu kan. Nah, patuh likukum. Kemudian dengan cakar-cakaran, saling gontok-gontokan gitu kan. Kan udah rebutan dunia kan gitu, Pak. Kalau udah orang rebutan, dia mencakar-cakar, menghalalkan segala cara. Patuh likukum, maka kamu dibinasakan karena itu. Maka secara umum, walaupun Imam Ali mengatakan kadal faqra yakuna kufran, meskipun kefakiran itu menyebabkan kekufuran, kekafiran, sebenarnya itu lebih kepada bagi orang yang hatinya tidak terpaut ke Allah, tidak kuat menahan cobaan, miskin, fakir. Tapi bagi yang
secara umum sebenarnya manusia lebih banyak lupa sama Allah ketika dia kaya raya berkecukupan daripada miskin. Kebanyakan orang susah itu pasti ingat Allah gitu bahasanya. Inilah yang kita pahami dengan dalam sebuah hadis kan ketika Nabi Musa bertanya, ya Allah bagaimana aku supaya bisa menemuimu? Kata Allah, temuilah aku di tengah-tengah orang fakir miskin. Kenapa begitu bahasanya? Karena orang fakir ini hatinya meminta, berharap, bergantung ke Allah saja. Ya, sehingga mereka selalu dekat dengan Allah. Dan Allah pun karena mereka bergantung kepada Allah, ya Allah di situ saja bersama mereka gitu. Maka jalan kesupian ini salah satu beratnya adalah ujian kefakiran. Disuruh suluk gitu kan. Fakir itu tidak berharap, tidak bergantung kecuali kepada Allah. Nah, jadi kalau kita alami dalam kehidupan kita berkaca-kaca kita dengan pengalaman. Kalau pengalaman pribadi saya begini, misalnya Bapak gini. Tapi yang saya pahami pengalaman yang saya alami itu memang waktu kita rajin puasa, rajin tahajud, kemudian hati kita terus bergantung kepada Allah. Memang kelihatan waktu itu yang saya alami itu memang kita dari sisi harta memang tidak banyak, tapi cukup dan dipenuhi Allah dan hati kita bahagia dengan kondisi seperti itu. Jadi ruhani kita yang kaya gitu. Kita tersenyum bahasanya melihat dunia itu kan. Walaupun kadang-kadang orang melihat kita gimana bahasanya ya? Melihat kita ya oper gitu kan. Sampai-sampai dulu yang kalau saya alami, kok ada sampai ketua lingkungan saya dulu bilang, enggak usah ikut-ikuti pasal itu. Nanti gila kalian gitu. Sampai gitu. Jadi kita enggak ngikutin itu karena gila ya. Nah, ketika ada nyampaikan ke saya begitu, saya jawab. Tapi kalau kalian ikutin dia, saya bilang, masjid ini enggak akan rame, saya bilang. Nanti enggak ada isinya, coba aja dia bilang. Ya, karena saya tiap 5 waktu terus, waktu itu di Rantau Perapat, rumah saya kan 3 masjid dari rumah, 3 rumah dari masjid. 5 waktu itu ya saya yang ajan, saya punya semua. Terus, karena marbotnya kadang kerja juga kan, 1 orang, jadi sering kosong. Nah, macam-macam lah ya yang kita hadapi. Maka ada juga yang mengatakan hadis, berzikirlah kalian sampai orang-orang mengatakan kalian gila. Tapi ini hadis lemah, kata ulama. Artinya kadang-kadang memang kalau kita udah asik berzikir, kadang orang yang nggak paham dianggapnya kita seperti gila kan. Ya macam-macam lah ya. Walaupun itu hadis lemah, tapi mungkin bisa dijadikan sebuah pendapat bahwa itu mungkin terjadi. Hanya orang-orang tarikat kadang dipandang orang yang tak paham itu dianggap seperti orang gila. Saya melihat, saya pahami kenapa orang-orang yang dibina Nabi, orang fakir miskin, ahlu supah namanya, itu di masjid aja nggak punya duit, nggak apa gitu kan. Karena kalau orang yang nggak punya duit, sangat miskin, itu diharapkan mereka bergantung terus sama Allah, dididik rohaninya. Nah, ini yang jadi ahlu supah itu di masjid itu. Sampai turun ayat wala ta'du ainaika, jangan kau palingkan matamu, hatimu kepada ila maftanas, kepada kemewahan-kemewahan dunia yang diberikan Allah kepada orang-orang kafir, kata Allah. Tetaplah engkau bersama ahli supah yang selalu berzikir ini. Nah, itu, dan mereka ini marah Allah kalau diusir dari masjid. Ya. Turun ayat yang memarahi, menegur orang-orang yang mengusir mereka. Malah Allah menyuruh Nabi bersabar bersama mereka itu. Nah, artinya apa? Ya, kalau memang ada kehidupan yang kita jalan ini, selalu saja manusia ini kalau dalam keadaan susah berharap terus ke Allah, bergantung terus, ingatannya ke Allah itu lebih kuat. Jadi kadang-kadang ujian kefakiran itu diberikan kepada orang menjalani spiritual tadi. Supaya apa? Supaya sampai dia ke makom ma'rifat itu gitu. Sebab kalau nanti disibukkan dia dengan harta kekayaan, dia lupa lagi sama Allah Ta'ala. Nah, maka itu dibuat ulama
ulama-ulama sufi ini kita ujlah. Nah, itulah ujlah 40 hari, ujlah 4 bulan, ujlah 9 bulan, setahun. Kenapa dibuat begitu? Ujlah itu kan kita mengasingkan diri. Kita asingkan hati kita dari seluruh makhluk, hanya fokus ke Allah saja. 40 hari. Nabi Musa itu disuruh meninggalkan tugas dakwahnya. Ngapain bukit terusin mengasingkan diri 40 hari. Supaya apa ya? Kalau bahasa sederhananya supaya tembus ma'rifatnya, supaya kenal, bersih. Karena Allah ini punya sifat, Bapak-bapak, ya sebenarnya Allah itu punya sifat cemburu. Lebih pencemburu di Allah daripada orang beriman. Bagaimana dia cemburu? Kalau hati kita nanti berpaling ke dia cemburu, tidak suka. Apalagi kita dekatin haram. Salah satu kecemburuan Allah itu kata Nabi dalam hadis sahih ketika kita mendekat-dekati yang haram. Cemburu kali dia. Nah, makanya kalau sudah hidup kolbu kita, nanti apapun yang kita lakukan diharapkan Allah itu kita ingat ke dia saja gitu. Alladzina yadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Inilah diinginkannya. Walaupun nonton TV kita lihat di baliknya itu ada Allah. Kita ambil hikmahnya saja gitu. Itu endingnya sebenarnya. Maka setelah kita ujlah 40 hari Nabi ujlah iktikaf di Gua Hira, tahanus, ada yang menyebut 3,5 tahun, ada yang menyebut 3 kali 40 hari. Itu tahanus. Itu. Maka jalan sulu ini, jalan tahanus ini, jalan tarekat ini, spiritual ini sebenarnya jalan para nabi, para kekasih. Jadi hati itu dikuatkan dulu, dibeningkan ma'rifatnya, sudah bening ma'rifatnya, sudah. Nah, baru nanti Allah nggak cemburu, udahlah. Udah cinta dia sama aku, apapun dilakukannya karena aku ke semua. Kan begitu bahasanya kan. Bahasa kolbunya kan. Ya, jadi kita pun buat apa? Cari dunia pun kita nanti di baliknya itu kita lihat Allah Ta'ala gitu. Nah, itu yang diinginkannya. Ya. Itu yang diinginkannya di kolbu kita, di hati kita. Karena memang jalan sufi ini adalah jalan para kekasih. Jalan para kekasih ini jalan para pecinta. Karena yang puncak dari kekasih ini adalah cinta. Jalan para pecinta penuh dengan kecemburuan. Tak mau diduakan. Ini susahnya di situ, Pak. Ya. Nah. Jadi di situ penuh dengan, kadang ya orang pecinta itu kan penuh dengan kecemburuan, kadang kenikmatan, kemesraan, kan itu nanti kan isinya. Itulah isi perjalanan para pecinta ini. Maka kita dipelihara dari dunia ini dalam rangka untuk mendidik sebenarnya ya. Karena sentuhan-sentuhan ini, sentuhan batin bagi dunia ini bisa berbahaya. Cepatnya kehancuran dan kematian bagi yang menyentuh. Mati hati kita, Pak. Na'udzubillah. Kalau bergumul kita dengan kelalaian, dengan dunia lalai, mati hatinya. Mati hatinya, ya ketika mati. Nah ini yang bahayanya. Mati kita itu, matinya mati dicabut istilah nyawanya. Kematian itu ada dua, kata masyayikh kita. Yang pertama mati yang dimatikan, dicabut nyawanya, itu ruhnya yang dicabut. Yang kedua adalah mati kematian yang diundang. Kematian yang diundang itu kematian para kekasih, para sufi, wali-wali. Bagaimana kematian diundang? Kalau kita diundang Allah, itu malaikat hanya mendampingi saja. Tapi kalau kematian yang dicabut, nah itu malaikat berperan di situ. Ya. Ya, kalau mautnya lebih banyak perannya di situ. Apalagi orang-orang durhaka kan, ukhrud, keluarkan napasmu, keluarkan ruhmu. Nah, disuruh keluar dipaksa. Nauzubillahi min dzalik. Tapi kalau sang kekasih itu didampingi saja kan. Nah, enggak ada disuruh-suruh keluar. Paling nanti seperti Nabi Ibrahim mau meninggal, datang masanya, datang malaikat maut. Ya Ibrahim, sudah tiba waktunya aku disuruh Allah ini. Bahasanya kan halus saja. Nah, jadi malaikat itu
hanya mendampingi kesannya, ya. Mendampingi kepergian. Jadi bagi para kekasih, kematian itu adalah undangan. Yang paling mengerikan dalam kehidupan dunia ini adalah mati. Tapi bagi para kekasih, kematian itu tidak mengerikan. Jadi bisa teratasi dia. Kalau orang Ahubudin itu takut kali matinya kan. Makanya penyakit paling bahaya kata Nabi buat kita mundur hancur itu al-wahan, penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunia wa karahiyatil maut. Orang kalau udah hubbud dunia pasti takut mati, Pak. Iya kan? Kalau udah hubbud dunia takut mati. Nah, kenapa hati itu, ruh itu susah keluar? Salah satu penyebabnya adalah ketika ruh itu berisi rasa hubbud dunia, maka ketika dia mau keluar itu susah sekali. Dia merasa terpaksa. Karena dia membawa hubbud dunia, membawa bayangan-bayangan alam nyata. Bayangan-bayangan dunia fisik. Jadi susah sekali dia keluar itu. Ibarat orang yang mau ya bahasanya sederhana, ibarat orang yang mau dipisahkan dengan kekasihnya. Dia sudah cinta sama dunia, mau dipisahkan sama dunia. Sakit lah rasanya, Pak. Makanya menjerit dia. Menderita dia matinya. Sakaratul mautnya. Ya. Tapi kalau kita mencintai Allah, dunia itu ringan saja kan. Ya sudah, bila apa masalah. Orang kita cinta sama Allah. Ringan. Nah, maka hubbullah ini, mencintai Allah ini, jalan para sufi, para kekasih ini jalan memudahkan, meringankan kita meninggalkan dunia, kembali ke Allah SWT. Maka kematian orang, ilham siri yang diterima salah satu musyrik kita itu adalah itu. Maka sering didoakan, doanya dijadikan doa, ya Allah jadikanlah kematianku adalah sebagai undangan darimu. Jadi kematian itu undangan. Ya. Nah, itu perbedaan spiritual. Jadi bisa menyebabkan kematian bagi orang menyentuhnya dan tertipu olehnya, mati hati rohaninya. Ya kalau mati hati kita, Pak, ya orang yang mati hatinya kan bahaya sekali. Mati hatinya, mati rohaninya, di akhirat dia jadi mati, dia gak mati sama Tuhan kan. Padahal orang beriman itu harusnya hidup selamanya. Ruhani yang hidup itu ruhani yang mencintai Allah, dekat dengan Allah. Bisa tertipu olehnya dan terlalaikannya sang pemilik oleh penguasaan dan pengkhianatannya. Ya, akhirnya kita merasa dihianati dunia. Ternyata nggak bisa nolong kita di kuburan. Udah capek-capek kita nyari harta, nyari kekayaan semua, malah jadi alat penghancur kita kan, alat penyiksa. Itu pengkhianat namanya itu kan. Kita mendapatkannya capek, menghalalkan segala cara, udah di kuburan dia malah jadi musuh kan. Kan berkhianat namanya itu. Nah, jadi beliau memberi perumpamaan seperti itu. Harusnya sesuatu yang kita dapatkan secara susah payah menjadi penyelamat. Gitu kan? Nah, itulah makanya kita disuruh jangan hubbud dunia. Kenapa? Karena nanti kita menghalalkan segala cara. Karena nanti kita susah kembalinya, susah berpisah dari yang kita cintai itu. Itulah membuat kita rohani kita tersiksa. Maka di dalam ilmu tasawuf tarekat ini, dunia itu tidak boleh masuk ke dalam hati. Betapapun pahitnya, tetap dunia itu di pikiran saja, kepala saja sudah. Jadi untuk urusan dunia, mikir kepala. Udah selesai, sudah. Qalbu kita itu nggak boleh. Qalbu kita itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, konsepnya begitu, Pak. Jadi qalbu hati kita ini hanya milik Allah saja. Nah, itu konsep spiritualnya. Kalau pikiran, akal boleh mikirin dunia, tapi qalbu kita ke Allah. Nah, kalau konsep yang biasa kita dengar, jadikanlah dunia dalam telapak tanganmu, di bawah kakimu, kan gitu bahasanya kan. Itu udah biasa kita dengar kan. Tapi ke dalam kajian spiritual rohani, dunia itu nggak boleh masuk ke hati. Dia di akal pikiran saja, sampai di luar saja dia. Tak boleh nembus. Maka dengan begitu nanti, apa-apa pun yang kita hadapi,
Ya bisa kita jalani, kita hadapi. Ada cobaannya bisa kita atasi. Enggak goncang kalbu kita karena isinya Allah. Ya kan? Di balik segala sesuatu. Dan Allah itu selalu mendidik hati kita sampai kita yakin bahwa segala sesuatu yang menentukan itu Dia, Pak. Betapapun kerasnya kita mencari dunia, keras lelah kita. Kan orang penuntut dunia ini sering lelah hidupnya, Pak. Cobalah perhatikan, orang pencari dunia lelah sekali hidupnya itu. Betapapun lelah, susah payahnya kita mencari, ujung-ujungnya nanti Allah yang menentukan. Artinya apa? Dia membuat kita yakin bahwa usaha kita itu sebenarnya tak bisa menentukan. Hanya alat bantu saja. Maka di dalam kehidupan beragama, kita yang dipandang Allah itu adalah usaha, bukan hasil. Hasil dia tentukan. Cobalah Bapak perhatikan di Quran. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang beriman beramal soleh. Coba lihat. Yang dinilai apa? Keimanan kan? Kalau kita gantung gak sama Allah? Yakin gak? Amal soleh, perbuatan kita baik gak? Ini dinilai. Hasil dari iman, hasil dari perbuatan ada gak disentuh Allah dalam Quran? Ternyata tidak ada ayatnya. Gak ketemu kita. Maka masyarakat kita mengajarkan, termasuk khusus sholat yang dipandang Allah itu usaha kita tadi untuk khusus itu. Terus lupa kita ingat lagi. Nah, itu yang dipandang Allah Ta'ala. Ya. Tapi kalau kita lupa, biarin aja lupa, nerawang terus. Sendiri kita itu gak diterima sholat kita. Begitu kita lupa, dibisikin setan ke kalbu kita, palingkan lagi. Namanya jihad juga itu kan. Perang di dalam kalbu kita, melawan bisikan setan yang mengajak kita berpaling kepada Allah. Maka kata beliau, jadilah kamu seperti orang yang sedang buang hajat air besar, yang keburukannya kelihatan dan baunya menyeruak. Jadi menghadapi dunia ini seperti kita buang air besar. Jadi kalau nggak usah kagum kita, wala tak doainaika, jangan palingkan wajahmu kepada orang-orang yang kagum, banyak kali hartanya, duitnya, segala macam gitu kan. Walaupun durhaka dia misalnya, itu hanya anggap itu sebagai ya seperti ya kotoran lah ya yang bau, ini membahayakan itu. Takut kita sebenarnya Pak kalau meninggal dalam kondisi seperti itu kan. Banyak harta, banyak duit, tinggi jabatan, tapi nggak pernah ingat Allah. Sholatnya pun habis. Mati pula, na'udzubillah min dzalik. Apa mau dibawa? Jabatan tak berfungsi, anak istri juga nggak bisa doain. Amal-amal pun gawat semua. Habis. Kadang kalau kita mikir-mikir ya itulah. Hidup di dunia ini sebentar. Cobalah Bapak renungkan. Soeharto 30 tahun berkuasa. Udah meninggal. Udah berapa puluh tahun dia meninggal. Mana lebih lama dia berkuasa daripada matinya kan? Enggak terbayangkan kita itu. Artinya 30 tahun itu kalau dia tidak baik. Ya kan menghancurkan diri sendiri kan. Tapi kalau dia bagus, baik, jadi amal soleh, maka membuat kesenangan baginya. Maka seperti inilah harusnya kamu menyikapi dunia. Jika kamu melihatnya, tundukkan pandanganmu dari perhiasannya. Dan tutuplah hidungmu. Yang namanya nyium air besar kan. Kita masuk WC kok bau gitu kan. Nah, tutup hidung. Pandanganmu kita tunjukkan dari bau busuk yang berasal dari syahwat dan kelezatannya. Karena syahwat itu membuat kita lupa. Ya. Syahwat lupa dari Allah. Maka kamu akan selamat darinya dan dari bencana. Dari bencananya. Dengan begitu saat bagian duniamu sampai kepadamu, kamu berada dalam keadaan selamat. Nah, kita pun akan diberikan dunia sama Allah Ta'ala. Cuma karena tidak hubung dunia, jadi dunia yang kita hadapi itu tidak membuat petaka bagi diri kita.
Allah berfirman, wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Ini penjelasan Allah Taala. Toha 131. Dan janganlah kamu tujukan, tertarik matamu. Kamu tujukan perhatian hidupmu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan mereka, orang-orang kafir yang kaya masa itu. Sebagai bunga, itu adalah sebagai bunga-bunga kehidupan. Zahrah. Ya, bunga itu kan sebenarnya indah, tapi indah dilihat orang-orang. Kalau bunganya berduri mematikan, indah dilihat orang-orang yang tak paham juga kan. Sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami, untuk apa? Sebenarnya itu adalah linaftinahum, sebagai fitnah bagi mereka. Fitnah itu kan sakit, Pak. Maka salah satu cara Allah menghancurkan manusia, diberikan apa maunya, itulah yang disebut istidraj. Dunia dikasih aja sama dia. Tak peduli Tuhan, kasih aja. Istidraj itu kan fitnah. Itu yang menghancurkan. Itu yang kita bahayakan, yang kita takutkan. Maka kalau kita diberi sesuatu dengan apa namanya, dengan ketidaktaatan, dengan keburukan, hasil dari keburukan, hati-hati. Kalau kita berhasil gitu kan. Itu istidrak jadinya kan. Untuk yang lebih cepat atau efektif untuk menuju dunia itu, tidak ada beberapa berdasarkan ayat yang berdasarkan. Ada yang lebih kita mendekatkan kepada Allah, lebih mencari cinta Allah, atau dari berdasarkan di ayat tadi, jangan kau alihkan pandangan bahwa itu mereka adalah, ada juga ayat yang mengatakan bahwa itu ajak bagi mereka. Ya. Jadi ada satu mencari cinta, mencari cintanya. Satu, jangan bahwa kita tidak menyukai itu, artinya membenci itu, karena bagi mereka itu siksa. Jadi seolah-olah jangan cemburu, tapi kan tidak ada keperluan untuk kehidupannya, memposisikannya. Iya, ini perjalanan kolbu spiritual, pendekatannya berbeda dengan pendekatan syariah atau akal semata. Dan kita harus melihat posisi diri kita. Maksudnya gimana? Kita realkan contohnya. Bagaimanapun hidup di dunia ini, kita pasti butuh. Kehidupan dunia, harta, wanita, keluarga, semua pasti butuh mobil. Pasti, tidak bisa tidak kita pungkiri. Kalau nggak ada ini nggak bisa jalan dakwah gitu juga kan. Nggak bisa. Nah, orang-orang yang baru makom perjalanan di awal, dikhawatirkan ketika dia larut dalam itu diberikan, dia akan hancur. Karena kolbunya belum kuat. Ibaratnya kayak anak-anak. Anak-anak itu kalau dikasih main game kan hilang akalnya Pak semua. Kalau kita udah tua disuruh main game kan tak terlalu ininya, udah mapan istilahnya. Kan gitu kan. Tak terlalu penting. Karena dia belum mapan. Jadi hanyut, dia hancur. Gitu. Maka dia menjauh. Maka disuruh sebenarnya suluk gitu. Suluk itu kan menghindar dulu kan. Bersihkan dulu dia, kokohkan dulu. Nah, kalau dalam istilah Mi'raj, naik dulu ke atas, ke puncak ketinggian rohani. Sudah Isra Mi'raj habis itu turun lagi ke bumi gitu. Jangan naik nggak turun-turun gitu kan. Makanya istilah sulu ini kan 40 hari, nggak selamanya gitu. Karena kita pun tidak semua orang bisa menghabiskan umurnya sulu aja, nggak segitu kan. Karena dia harus berkeluarga, ada hak kewajiban. Al-Ghazali pun diakuinya salah satu kesulitan untuk menjalani spiritual ini adalah adanya kewajiban keluarga, istri, anak. Karena kita harus cari kebutuhannya kan. Tidak bisa kita pungkiri. Makanya jalan yang paling efektif itu, yang kita pahami dari mursyid-mursyid kita kan, jalan paling efektif itu sebenarnya cinta. Itulah tadi, mengolah kolbu cinta, mengolah rasa bertuhan. Kenapa? Kalau dalam cinta, kalau bahasa beliau,
Dan saya setuju pendapat beliau itu. Kalau dalam cinta ini Tuhan tidak berhitung. Tidak ada hitungan. Kalau Bapak kita taat kepada Allah dengan cinta, ya ibarat orang yang kita cintai, kita ngasih orang kita cintai, ada nggak hitung-hitungannya? Sebenarnya nggak ada kan? Apa aja kasihnya, ya udah kasih aja. Maka nanti ada orang bertanya, mau tobat kan, kepada salah satu guru kita, Tuanku, saya ini udah banyak kali dosa saya di pemerintahan sekian puluh tahun, udah tua-tua, ya kayaknya nggak bisa lagi diampuni, dah 60 tahun dosa banyak katanya kan. Macam mana lah cara saya supaya saya mau bertobat ini, supaya tobat supaya diampuni dosa saya kan. Dia tak yakin banyak dosa dia kan. Nah, apakah saya harus sholat apa semua gitulah. Nah, jawaban yang dijawab guru kita itu gini. Ya, cintailah Allah. Beribadahlah dengan cinta. Kaitan dengan kita dengan ayat atau pemahaman ayat sungguhnya dunia ini kalau mewariskan bagi orang-orang beriman. Iya. Nah, itu nanti. Waris apakah harta atau memang bisa menguasai dunia? Ya ini konteks ayatnya berbeda. Itu selesaikan dulu nih. Satu-satu. Jadi jawab guru kita itu adalah cintai Allah. Nah, kenapa? Karena kalau Allah sudah mencintai kita, dosa-dosa kita itu tak dipandang lagi. Maafnya ya, kalau kita sudah cinta berat dengan wanita, walaupun dia dulu mantan pelacur, udah cinta berat, udah hilang, Pak. Begitulah perumpamaannya. Ya. Kenapa? Karena udah cinta berat, cuman nggak dihitung lagi. Itulah cara efektif menghapuskan dosa-dosa kita masa lalu. Dan cinta itu. Inilah pendekatan tasawuf itu. Seperti itu. Harapan kita begitu, Pak. Nah, bagaimana dengan kami wariskan dunia kepada orang beriman? Nah, itu salah satu ayat itu berkaitan turun dengan Nabi Musa melawan Fir'aun. Ya, maka orang-orang jalim ini ketika hadir kebaikan, ja'al haq wa zahaqal batil, hadir kebaikan Nabi dan Rasul, maka kebatilannya akan dihancurkan Tuhan. Dan bumi ini tidak berhak dipimpin orang batil apabila ada orang baik. Maka bumi ini diwariskan kepada orang-orang soleh. Orang soleh yang berhak memimpin bumi ini, Pak. Maka salah satu syarat untuk menguasai dunia ini adalah menundukkan dunia. Allah berjanji, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang beriman minkum di antara kamu. Ya, tidak bisa semua juga di antara kita yang memiliki kapasitas wa 'amilus shalihat dan beramal soleh. Solihat ini kan orang yang lebih kepada perbaikan, soleh. Soleh artinya aslah, memperbaiki. Nah, orang berimannya kuat, dia hidupnya memperbaiki. La yastakhlifannahum fil ardi, akan kami jadikan khalifah penguasa di muka bumi. Jadi ketika hadir Nabi dan orang-orang soleh ini bersama sahabatnya, ini orang-orang jalim ini akan dihancurkan. Nah, begitulah kehidupan. Hadir Nabi Ibrahim, Namrud hancur, Ibrahim berkuasa. Hadir Nabi Musa, hancur, Musa yang berkuasa. Begitu. Itu orang beriman yang menguasai bumi. Tapi kalau orang di kehidupan dunia kita sekarang ini kan bercampur, Pak, antara orang beriman, orang fasik, nyampur ini sekarang Indonesia ini kan. Gaduh-gaduh dia kan. Iman-iman juga. Ada yang paruh-paruh, ada yang ini. Jadi bercampur dia. Beda konteks konteks kehidupannya. Kalau memang kafir dia, yang Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, betul kafir kan. Allah hancurkan. Kalau masa Nabi Musa memang betul-betul kafir Firaunnya kan. Dihancurkan. Kalau ini kan enggak, yang mimpin kita orang beriman juga. Cuma kadang pasti nyampur lah ya. Nah, jadi karena nyampur dia kondisinya berbeda gitu kehidupannya. Maka kalau kita terus istiqomah dalam kebaikan, makanya nanti ada orang-orang yang baik itu jadi pemimpin juga, orang pemimpin-pemimpin yang baik itu. Bahkan nanti ya dipergilirkan juga. Ada teori pergilirkan kan, keseimbangan alam. Tilka layam nudawiluha. Cobalah perhatikan. Kalau saya ya, ini pahaman saya, hikmah yang saya ambil. Dulu
ada masanya di awal kan Golkar menang. Ini hancur. Tiba-tiba setelah hancur, PDI berkuasa. Kan pernah PDI. Ya. Nah, habis sebelum PDI ini juga, sebenarnya umat Islam sudah dikasih kesempatan. Berkuasalah Partai Islam. Presidennya dari NU, Abdurrahman Wahid. Ketua MPR-nya orang PKS, Hidayah Nur Wahid. Dari PAN, Amin Rais. Ini kan kesempatan buat umat Islam. Ini bergilir ini Pak hidup ini. Supaya kita bisa melihat mana yang berbuat untuk agama, untuk kebaikan. Kalau orang Islam yang mayoritas begini modelnya. Kalau orang yang minoritas berkuasa begini modelnya. Gitu. Ini mengambil pelajaran. Campur kehidupan. Tapi kalau kita buat polarisasi tadi, yang kafir-kafir, yang beriman-beriman, maka yang kafir ini dihancurin nanti gitu. Ya model nabi-nabi itulah. Tapi ini kan campur Pak. Campur gado-gado. Maka digilirkanlah yang beriman, yang fasik itu. Bergilir ini menangnya kan. Nah, sempat lagi P3 kan jadi wakil dulu. Sekarang P3 udah hilang. Nah, ini jelas gilir Pak. Nah, supaya tidak hilang gini, kalau menurut saya ya, kayak P3 kan hilang telan masa. Nggak ada kekuatan lagi. Supaya tidak hilang begini, binasa begini, sebenarnya harus istiqomah saja dalam kebaikan. Maka saya ajarkan kepada orang-orang partai itu, kemenangan itu adalah ketika kita istiqomah dalam kebaikan. Ada waktunya nanti dimenangkan. Waktu menang kalah itu bergilir. Daripada Bapak jadi pelacur, istilahnya bahasanya. Jadi pembelot, siapa yang menang itu yang di ini, siapa yang ini. Nggak istiqomah. Cari muka saja istilahnya. Akhirnya kita ya namanya ya semua orang dipergilirkan. Nggak bisa kita di atas terus Pak. Yang baik buruk itu. Itu cobaan hidup. Makanya prinsip menang itu adalah istiqomah dalam kebaikan. Jadi macam mana kalau yang milih sedikit? Udah menang. Dalam pandangan Tuhan sudah menang. Karena yang menang itu yang baik. Bahagia kita di kebaikan itu Pak. Apa buktinya? Ya Nabi Nuh. Bapak bisa bayangkan 1000 tahun itu dakwah. Pengikutnya cuma 80 orang. 81, 83. Kalau menurut orang teori modern itu kan Nabi gagal namanya Pak. Masa dakwah cuma segitu pengikutnya kan? Secara manajemen modern kan itu gagal itu Pak. Nabi gagal. Pertanyaan kita, apakah dia dianggap Allah gagal? Oh enggak, dia Nabi unggulan, Nabi ulul azmi. Loh, kok Nabi gagal dianggap Nabi unggulan? Karena Allah tidak melihat hasil. Allah lihat keistiqomahan kita tadi. Itu harus dipahami. Keistiqomahan dalam ketaatan. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani dalam surah As-Sadd dia sebut, bahagia itu apabila kamu bisa mentaati Allah. Semua orang yang taat pasti hatinya diberikan bahagia. Kalau kita durhaka, ya namanya, kalau bahasa Pak Menteri kita, kalau orang korupsi itu kan, dia ketakutan saja itu Pak. Walaupun banyak duitnya kan ketakutan saja. Kapan ini terbongkar? Gak bahagia hidupnya gitu loh. Tapi kalau dia tidak korupsi, dia anteng-anteng aja kan. Apapun dia dampingnya aja orang gak ada. Kan itulah. Nah itu masalahnya. Begitulah dia. Tanpa kita sadari. Makanya mau menang, bahagia, konsepnya ya mentaati Allah saja. Walaupun nanti yang mendukung kita banyak, sedikit, ini apa nih? Ibaratnya variasi kehidupan dunia. Coba. Nah, kalau saya memahaminya begitu Pak ya. Jadi itu memang nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Ada sumber tausiah.